wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode AHP. Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Sati, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah pada metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Sekian metode mengenai Analytical Hierarchy Process atau AHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah perhitungan dalam menggunakan metode AHP. 1. Menentukan data kriteria. 2. Menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan berpasangan berdasarkan skala perbandingan 1:1 atau sesuai teori. Data ini menjadi data matriks. 3. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom matriks yang dibuat sebelumnya. 4. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Data yang dihasilkan adalah data normalisasi. 5. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Data yang dihasilkan adalah data prioritas per kriteria. Catatan, sebenarnya perhitungan kriteria selesai sampai di sini. Tetapi dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Karena itu lanjut dengan menghitungkan konsistensi. Data prioritas ini jugalah yang dijadikan sebagai nilai per kriteria. 6. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. 7. Jumlahkan setiap baris. 8. Hasil penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. 9. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada. Hasilnya disebut metrik. Hasilnya disebut max. 10. Menghitung konsistensi indeks atau CA dengan rumus CA sama dengan max per n, max sampai n, max n per n, di mana n adalah banyaknya elemen. 11. Menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio atau CR dengan rumus CR sama dengan CA per IR, di mana IR adalah indeks random. 12. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data adjustment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi atau CA per IR kurang dari sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan dinyatakan benar. Terima kasih. Contoh kasus pengambilan keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, yaitu menentukan lokasi perakiraan siswa. Yang pertama, kriteria yang menjadi penentuannya yaitu nilai, keahlian, jurusan, jarak, dan penghasilan orang tua. Kedua, menyusun kriteria penentuan lokasi perakiraan siswa dengan matriks perbandingan berpasangan. Dan ini tabel dari hasil tersebut, di mana nilai 1, nilai keahlian 1:3, nilai kejurusan 1:5, nilai kejarak 1:7, dan nilai kepenghasilan 1:9. Dan begitu juga dengan keahlian nilainya 3, jurusan 5, jarak 7, penghasilan 9.
Ketiga, menjumlahkan nilai elemen setiap kolom dari nilai-nilai elemen matriks kriteria di atas dari tabel sebelumnya. Kita menjumlahkan kriteria tersebut. Dan hasilnya seperti ini. Pertama yaitu nilai hasilnya 25, keahlian hasilnya 8,32, jurusan 5, jarak 3,55, penghasilan 2,76. Setelah itu, kita membagi setiap elemen pada kolom dengan jumlah per kolom yang sesuai dari nilai elemen matriks tabel sebelumnya dan jumlah masing-masing kolom di atas kolom ini. Maka dapat dihitung matriks normalisasi dengan cara membagi setiap elemen pada kolom dengan jumlah per kolom yang sesuai. Misalnya untuk menghitung matriks normalisasi pada kolom 1 dan baris 1, maka dapat dihitung sebagai berikut. Di mana nilai 1 dibagi 25 sama dengan 0,4 dan keahlian 0,33 dibagi 8,32 bagi dengan kolom ini, dan begitu juga dengan seterusnya. Dan ini adalah tabel dari hasil tersebut. Kemudian setelah matriks normalisasi kita dapatkan, langkah selanjutnya kita menjumlahkan tiap baris pada matriks tersebut. Jumlah masing-masing baris pada tabel sebelumnya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Di mana kita menjumlahkan setiap masing-masing baris dan hasilnya seperti ini. Di mana nilai hasilnya 0,2, keahlian 0,6, jurusan 1, jarak 1,4, penghasilan orang tua 1,8. Selanjutnya, setelah didapatkan jumlah pada masing-masing baris, kita akan menghitung nilai prioritas kriteria dengan cara membagi masing-masing jumlah baris dengan jumlah elemen atau jumlah kriteria, di mana N sama dengan 5. Sehingga nilai prioritas masing-masing kriteria dapat dihitung sebagai berikut. Di mana nilai prioritas kriteria nilai yaitu 0,2 dibagi 5 sama dengan 0,04, dan keahlian 0,12, jurusan 0,2, jarak 0,28, dan penghasilan orang tua 0,36. Sehingga kita dapat membuat tabelnya sebagai berikut, di mana nilai bobotnya 0,04, keahlian 0,12, jurusan 0,2, jarak 0,28, penghasilan 0,36, dan jumlah dari semua ini yaitu 1. Selanjutnya kita akan menguji konsistensi setiap matriks berpasangan dengan langkah yaitu sebagai berikut. Pertama, kita harus menghitung indeks konsisten dengan rumus max dikurang n dibagi n dikurang 1, di mana max merupakan eigen value maksimum dan n jumlah matriks. Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan vektor prioritas. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,006. Vektor atau eigen terbesarnya itu 4,976 ini dapatkan dari mengalihkan matriks perbandingan berpasangan dengan bobot prioritas kriteria. Setelah itu menghitung nilai lambda maksimum dengan rumus persamaan. Baiklah, selanjutnya menghitung rasio konsistensi dengan rumus CR sama dengan CI dibagi IR. Dengan IR adalah inde random dengan nilai 1,12. Karena pada kasus ini mempunyai ukuran matriks 5, sehingga nilai dari CR dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.
0,006 dibagi 1,12 sama dengan 0,005. Maka dari nilai rasio konsisten 0,05 lebih kecil sama dengan 0,1, maka matriks di atas konsisten. Maka dari matriks yang kita buat ini konsisten. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang perhitungan manual metode AHP. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.